masukkan Kainama, dilaporkan bahwa Kainama itu tidak pernah sekolah di STT Jakarta dan tidak pernah sekolah di Haifa. Saya mahasiswa Haifa, Mas Hendy. Saya hari ini kuliah di Haifa. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membahas atau kita membahas mengenai kasus yang lagi viral, di mana Yusuf Manubulu atau Pendeta Yusuf Manubulu telah ditangkap oleh polisi atau aparat kepolisian. Sebanyak 43 anggota kepolisian Polda Jawa Barat datang ke rumah Pendeta Yusuf Manubulu. Dan ini merupakan hal yang aneh menurut saya, teman-teman ya. Karena seharusnya kalau secara profesional penangkapan itu dilakukan ketika seseorang itu sudah jadi tersangka. Jadi Pendeta Yusuf Manubulu ini menurut pengacaranya atau kuasa hukumnya tidak pernah menerima surat panggilan dari Polda. Tetapi kenapa tiba-tiba ada sebanyak 43 anggota datang ke rumah untuk menjemput Pendeta Yusuf Manubulu ini? Diduga karena menampilkan orang-orang yang bersaksi di channelnya. Khususnya ada satu konten itu, teman-teman, di mana yang bernama Aman Suherman itu memberikan kesaksian, dan menurut pihak penyidik bahwa itu adalah kesaksian bohong, dan itu pun masih belum bisa dibuktikan sampai sekarang. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas setelah mereka sudah membicarakan panjang lebar mengenai Pendeta Yusuf Manubulu serta penangkapannya, maka Pendeta Paul Jang juga dia meminta seharusnya supaya adil memang negara kita ini bagi mereka juga yang memberikan kesaksian palsu, khususnya para mualaf. Dan ini dikhususkan untuk Ustadz Kainama, di mana dia mengaku sudah pernah belajar atau pernah kuliah di Israel dan juga di STT Jakarta, salah satu STT di Jakarta, dan sampai sekarang belum ada pembuktian dari Kainama terkait hal itu. Dan Paul Jang dia menuntut agar pengacara dari Pendeta Yusuf Manubulu ini dia memberikan laporan atau melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian atau aparat penegak hukum terkait kebohongan Ustadz Kainama. Jadi memang harus adil, teman-teman ya, menurut saya. Jadi sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Jadi kalau masalah si Aman Suherman ini, bentar ya, kalau si Aman Suherman ini dianggap berita bohong dan sebagainya macam, kalau gitu Pak Sandy laporkan aja Kaimana. Saya punya buktinya, dia nggak pernah sekolah di Haifa. Buat tuker-tukeran aja Pak Sandy. Iya. Nanti biaya dari Galarua Pak Sandy. Pak Sandy maju, masukkan Kainama, dilaporkan bahwa Kainama itu tidak pernah sekolah di STT Jakarta dan tidak pernah sekolah di Haifa. Saya mahasiswa Haifa, Pak Sandy. Saya hari ini kuliah di Haifa. Ya. Jadi Kainama itu tidak pernah sekolah di Haifa dan dia tidak pernah sekolah di STT Jakarta. Laporkan, sama-sama, udah tinggal tuker-tukeran kepala aja. Kalau Yusuf Manubulu masuk, Kainama juga masuk. Ya, kan bisa begitu Pak Sandy. Jadi pengacaranya lawyernya sama Pak Herbert Pak Sandy juga maju. Jadi pegang satu kartu, udah gitu aja, pegang jokernya kan. Gimana kalau begitu, bisa begitu nggak? Bagian yang kita sampaikan kepada kepolisian itu bahwa kepolisian itu adalah agamanya seluruh agama yang ada di Indonesia. Keberpihakan harus dilakukan kepada seluruh agama-agama di Indonesia. Sampaikan seperti itu. Sehingga polisi adalah polisi kebangsaan, bukan hanya kelompok satu golongan masyarakat, ya. Oleh karena itu kita meminta mereka, kalau ada juga laporan terkait dengan kepentingan Pak Yusuf Manubulu, keyakinan Pak Yusuf Manubulu, saya kira wajib diproses. Menurut mereka kami akan proses seluruhnya. Dengan begitu Pak Polda. Langsung bikin laporannya aja, pasien dia bikin laporan, nanti pakai nama Galarua. Nanti kita diskusikan dengan Bang Santiago Mersialo.
Ya, jadi nanti jadi kalian juga yang urus kalian biar satu gitu loh. Jadi nanti kalian buat ini, buat ngotot-ngototan tuh berdua tuh. Ya kan? Antara si Bangke sama si Yusuf itu kan. Ya si Kain namanya kan biar ya udah kita sandai aja dua-duanya. Nah, kayak kemarin kan gobloknya si siapa itu? Si kamar mandi itu kemarin kan dia pegang kartu, nggak bisa mainkan kartunya, kan bodoh banget itu kan, terlalu banyak cari kamera, akhirnya luput semua dua-duanya, si Yahya Walunya luput, ininya luput, kan bodoh banget ya itu, saya kadang-kadang nggak bisa ngerti dah itu. Nah kalau ini kan kalian berdua ini kan udah kita kenal ya kan, kita memang udah mantep dengan kalian, Pak Yusuf Manubulu juga percaya kalian, kita juga udah cocok dengan kalian, itu jadiin aja. Garap sekalian yang Kain nama dimasukin, nanti kita support dari Galarua kan. Itu nanti Pak Santiamer ya yang ininya ya, Pak Santiamer yang pokoknya itu sudah jelas ya, pernyataan dari STT Jakarta itu sudah cukup tuh untuk pembohongan publik oleh si Kain nama kan. Pembohongan publik dan berbagai macam lagi penyesatan itu sudah penistaan agama, karena undang-undang penistaan agama itu kan tidak boleh menafsirkan kitab suci yang bukan agamanya dia kan. Nah, dan dia sudah menipu dengan kata saya kan dari STT Jakarta. Nggak ada, STT Jakarta sudah bikin surat pernyataan. STT Jakarta sudah bikin surat pernyataan bahwa Kain nama tidak pernah di STT Jakarta. Nah, kalau perlu dari Haifa kita bikinkan lagi, nanti saya tinggal saya di Haifa kok ini. Ya kan? Habis Kain nama. Oke, mungkin saudara-saudara tadi Pak Gajamada gimana Pak Gajamada? Lanjutin. Ya, terima kasih Pastor Paul. Ya, Pak Santiamer. Mau tanya satu Pak Sandi, klarifikasi. Yang melaporkan itu pribadinya itu atau atas nama MUI? Tadi Pak Sandi bilang ketua MUI Bandung Barat. Mana? Atas nama pribadi dia atau ikut MUI-nya? Pribadi dalam pribadi ya, terbukannya ya pribadi Pak Santiamer. Pribadi ya. Jadi oke, makasih. Lanjut Pak. Sebentar, jadi itu bukan atas nama MUI ya? Bukan atas nama pribadinya. Tetapi dia sendiri sebagai pengurus MUI. Betul. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Sebenarnya di video fullnya, saya ambil cuplikannya aja. Di video fullnya itu pengacara sudah menjelaskan panjang lebar terkait kasus pendeta Yusuf Manubulu ini. Kenapa ditangkap? Ternyata karena menampilkan orang-orang yang menyaksikan kasih Tuhan, bagaimana mereka bertobat, bagaimana mereka mengikut Tuhan Yesus. Dan itu sungguh luar biasa. Ternyata ada oknum yang tidak senang dengan kesaksian-kesaksian orang yang sudah mengikut Yesus. Kemudian ketidaksenangan mereka itu sehingga pendeta Yusuf Manubulu ini dilaporkan kepada pihak berwajib. Dan kemudian kita dengar kabar di beberapa media bahwa ada 43 orang anggota Polda Jawa Barat datang ke rumah pendeta Yusuf Manubulu untuk menjemput dia. Itu sungguh luar biasa teman-teman ya. Jadi kita melihat ada satu ketidakseimbangan dalam menegakkan hukum. Ada satu ketidakadilan. Coba seperti ini teman-teman. Kasus pendeta Yusuf Manubulu ini khususnya. Dia ditangkap ini tanpa ada pembuktian kesalahan terlebih dahulu. Apa bukti tindak pidana yang dia lakukan sehingga dijemput oleh anggota polisi atau oleh anggota Polda Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat kesaksian-kesaksian para mualaf yang sungguh luar biasa, ngaku pendeta, ngaku misionaris, ngaku pernah belajar di Israel, pernah belajar di STT Jakarta. Belum ada pembuktian juga kepada mereka apakah mereka benar-benar mantan pendeta, mantan misionaris dan lain sebagainya. Belum ada. Tapi kita anggap bahwa mereka itu adalah sedang berbohong. Para mualaf itu ketika mereka menyaksikan sesuatu tanpa ada bukti. Nah, kenapa harus ada pembiaran kepada mereka dan mereka tidak dijemput oleh pihak berwajib? Kenapa hanya pendeta Yusuf Manubulu ini? Hanya karena diduga ada kesaksian Aman Suherman. Pada saat itu dia mengatakan bahwa dia juara 2 soal menghafal ayat-ayat kitab sucinya.
Jadi teman-teman, kalau kita sebagai warga negara Indonesia, tentu saja kita mengharapkan keadilan itu terjadi di bangsa kita tanpa memandang siapa dia, apakah dia minoritas atau mayoritas. Kita tidak memandang agamanya apa. Kalau memang mau menegakkan keadilan itu harus semua yang melakukan kesaksian atau memberikan kesaksian, khususnya di channel-channel para polemikus muslim ini, khususnya di Hagia Sophia. Nah, jadi itu harus diperiksa, dicek apakah mereka benar-benar memberikan kesaksian yang benar, yang sesuai dengan perkataan mereka. Kalau benar itu harus dibuktikan. Apakah benar seperti Ustadz Kainama dia seorang mantan pendeta? Dia pendeta di mana? Di gereja mana? Jadi harus itu dibuktikan. Kalau tidak, dia harus juga dilaporkan. Jadi memang saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Paul Chang kepada pengacara atau kuasa hukum pendeta Yusuf Manubulu supaya dilaporkan juga khususnya Kainama ini yang telah memberikan kesaksian palsu karena dia tidak bisa membuktikan apa yang dia sampaikan selama ini. Nah, ini menurut saya aneh teman-teman ya. Ini beberapa apologetik Kristen itu ditahan atau diproses secara hukum itu karena diduga melakukan penistaan agama dan lain sebagainya. Tetapi mereka yang suka membahas Alkitab Kristen setiap hari, khususnya oknum-oknum para mualaf ini, membahas kekristenan, menjelekan kekristenan, menafsirkan Alkitab Kristen. Tetapi sampai sekarang mereka tidak disentuh oleh hukum sama sekali. Nah, kemarin seperti Julius HMC ya, di mana dia sudah dilaporkan oleh pendeta Muriwali di Polda Jatim, tapi kita nggak tahu sampai di mana laporannya. Apakah masih di bawah meja? Saya kurang tahu kenapa bisa seperti ini cara menegakkan hukum di negeri kita ini, teman-teman. Nah, kita semua berharap bagi mereka yang melakukan penistaan yang diduga menghina agama orang lain, ya nggak apa-apa diproses secara hukum asal terbukti kesalahannya, tindakannya, terbukti tindak pidananya maksudnya teman-teman. Jadi kalau seperti Yusuf Manubulu ini dia mewawancarai orang, kemudian orang itu bersaksi, ya kenapa harus ditangkap? Nah, jadi ini hal yang tidak masuk akal menurut saya teman-teman. Jadi marilah kita sebagai orang-orang yang percaya Kristus, mari kita tetap berdoa karena memang kita tahu, menurut saya ini merupakan cara mereka untuk menghentikan kita menyuarakan kebenaran, mewartakan Injil itu kepada banyak orang. Mereka punya cara karena mereka sudah mulai ketakutan karena banyak yang mengikut Yesus. Mereka sudah mulai panik sehingga mereka tidak senang dan mereka mau melaporkan orang-orang yang memberikan kesaksian, khususnya para hamba-hamba Tuhan yang mengundang orang-orang percaya untuk memberikan kesaksian. Itu yang mereka hentikan. Jadi mari sekalipun kita dibelenggu, kata Paulus, sekalipun kita dibelenggu, tetapi Injil Kristus itu tidak pernah terbelenggu oleh siapapun. Nah, jadi kita percaya itu teman-teman, kita percaya kuasa Tuhan bahwa alangkah baiknya kita melihat ada keadilan di negeri kita ini dan itu yang kita harapkan dan kita menaruh harapan kita kepada pihak penegak hukum supaya menegakkan hukum itu secara adil, jangan berat sebelah. Nah, jadi itu dia teman-teman yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.